Nah, maklum lah gaptek admin gap. Subscribe ke channel saya bang. Ini udah ya, udah mulai belum? Ntar coach. Bang Hafid, Bang Asmi tolong dibantu share ya YouTube-nya. Bang Andika juga. Streamingnya udah nyala sih. Udah ya, udah nyala ya. Udah coba play di browser. Oke, oke. Oke udah. Gue sambil join lewat HP deh. Seingat gue tuh Gina yang open source-nya tuh nggak bisa dipakai buat yang lain mah aman. Gue minta Bang Hafid jadi moderator juga deh, biar kalau ada yang di luar ini kita tolak aja ya Bang Hafid ya. Oke siap. Yang di luar apa? Di luar berenam ini. Oh iya. Soalnya nih URL-nya kan kelihatan tuh. Oh iya, ada yang iseng biasanya. Ya biasalah. Capek gue mah. Alhamdulillah. Udah sini bukan ini loh. Ada Pito. Halo, saya penonton. Yang satunya agak muda, yang satunya lagi sudah agak dewasa. Menarik. Nggak asik anjir dia OBS. Halo. Ini suaranya kedengaran nggak teman-teman? Kedengaran nggak BTW? Kedengaran nggak? Kedengeran kok, gua ada cek tadi. Di YouTube kedengaran ya berarti ya? Aman. Ini juga lagi. Kecil. Kalian yang kecil. Tumbas es. Nah, Halo. Selamat apa nih? Woi subscribe. Nggak subscribe. Gue benet. Halo. Ya sih kekecilan suaranya. Oh serius kecil. Ya udah gue coba pakai earphone deh. Aku udah 2 kali subs. Itu unsubs anjir. Langsung umumkan pemenang, bener aja. Halo? Sekarang clear nggak suaranya? Halo? Oh, sekarang clear nggak guys? Clear ya? Oke, siap. Oke, tepat waktu. Farel mana? Oh, itu ada. Anjir, langsung buka akun, bisa langsung bikin YouTube channel gak sih? Impennya. Langsung buka ya? Gokil ya, 1000 dapat dari mana anjir itu 1000 peserta aja. Nggak tahu lah aku nih. Gue sambil lihat ikut lihat dari live YouTube deh. Area. gua bukan moderator jadi gak bisa nge-kick orang di sini. Wih, udah 100 subscriber, men. Gila juga. Langsung ngalahin Just No Limit gak sih? Waduh. Gas potong tumpeng. Oke, Langsung udah 9 juga. Gimana? undang
Mas tokoh-tokoh kayak Mas Sandika. Nanti bikin podcast ya. Iya, bikin podcast tuh. Sip. Dah, yuk, yuk, shall we start? Bentar, gua kondisiin circle gua dulu. Oh, siapa? Oke, selamat malam teman-teman. Ya, ini suaranya cek sound aman ya. 1 2 1 2 1 2 1 2 aman. Sampai jam berapa nih, Bang? Ya, kita usahakan secepat mungkin. Ya, kita usahakan secepat mungkin. Jadi, selamat malam teman-teman semua. Thank you yang udah ikut. Bukan ikut sih ya, kalian harus ikut ya. Kalau nggak ikut, gue banned. Yang udah meramaikan apa ini namanya hackathon barang kolosal ya. Di mana hackathon kali ini gue bisa bilang bukan yang perdana di IPNEN, tapi yang paling rame lah gue bisa bilang. Thank you buat kolosal yang udah support berjalannya acara ini. Walaupun membernya nakal-nakal ya, pada suka ngehack semua, tapi insya Allah aman lah berjalannya acara. Nggak ada guidebook ya, nggak ada guidebook. Terima aja apa adanya. Nanti kalau recordnya udah, nanti bakal di-share juga kok, aman. Oke, jadi di malam hari ini kita bakal technical meeting seputar hackathon, di mana teman-teman semua feel free. Jadi pertama alur dari rundown-nya adalah nanti saya bakal jelasin rundown dari hackathon ini. Kemudian nanti akan ada sesinya di mana Mas Rifki sebagai CEO dari Kolosal yang akan menjelaskan seputar Kolosal sedikit, serta nanti baru ada sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawabnya kita pakai Slido dan ya stay tune aja teman-teman. Tolong kondusif dan jangan nakal-nakal dulu. Thank you. Oke, di technical meeting kali ini sebelum admin menjelaskan lebih lanjut, admin pengen say thank you juga buat teman-teman member IPNEN yang sudah konsisten enggan ngoding dari dan ya sebagaimana kita tahu IPNEN ini didirikan oleh Bang Naufal Asmi ya. Bang Naufal Asmi di sini yang mendirikan di Facebook, kemudian kita pelan-pelan ekspansi ke Discord, ke TikTok, LinkedIn, Instagram dan lain-lain. Growth kita juga admin nggak tahu ini bagus atau enggak, tapi at least kita baru 2 tahun berjalan gitu ya. Nah, achievement IPNEN itu sejauh ini apa aja? Alhamdulillah mostly di tahun ini dan tahun kemarin IPNEN tuh udah terlibat sama sebagai community partner di lebih dari 10 event. Terus juga thank you buat teman-teman DevOver. Kita pas bulan puasa di tahun kemarin itu kita ngadain meet up kecil-kecilan dan alhamdulillah ada 20 orang lebih yang datang gitu ya. Terus juga sekarang thank you buat Kolosal. Oke. Nah, semudah itu memang bisukan orang. Nah, jadi hackathon kita baru so far yang official baru 2. Baru yang pertama sama hackathon kolosal yang kedua dan alhamdulillah banget juga kita sangat-sangat impresif. Ternyata yang daftar sangat-sangat antusias ya. Ada 1000 lebih user dan juga ada 200 teams yang qualified dan harapannya buat teman-teman yang timnya masih 1 orang tolong di-invite temennya atau kalian silahkan join sama existing teams kayak gitu. Dan gak lupa juga IPNEN sempat jualan merchandise eksklusif di mana income atau ya total income kita pas itu udah sampai sekitar 100 jutaan gitu. Nah,
bahkan ini juga nggak luput dari kerjasama teman-teman semua. Ipnen ini udah sering banget dinotis oleh misalnya Pak Sandika Gali di event IDSW, sama Pak Setia Budi di event GDG, saya lupa kalau nggak salah itu GDG Bandung. Terus juga ada komunitas Lukan Anak IT dari Instagram, dan juga ini Salty Aum, salah satu maintainer dari Elysia JS. So, ya, apakah itu ya itu sedikit briefing atau perkenalan sedikit perihal Ipnen. Ya, memang kita positioning di awal adalah komunitas yang random, komunitas yang bercanda-bercandaan, tapi di mana ada jalan, di mana ada kekonsistenan, insya Allah, dan juga tim yang saling support satu sama lain, bukan yang hilang-hilangan, itu kita bisa bikin Ipnen bisa lebih maju lagi ke depannya, disertai juga dengan support-support dari partner-partner Ipnen, seperti itu. Oke, kita mulai. Nah, di hackathon kali ini tuh apa sih sebenarnya temanya ya? Temanya itu adalah inovasi AI. Oke, inovasi AI. Oke. Yang mana inovasi AI-nya itu harus mendukung atau mendorong usaha lokal dengan teknologi AI yang inklusif. Oke. Nanti teman-teman pasti nanya, Min, kalau sistem curut doang boleh nggak, Min? Min, kalau sistemnya pakai PHP boleh nggak, Min? AI-nya pakai AI apa, Min? Kalian jangan banyak omong, nanti akan ada slide-nya buat nanya. Ya, biarkan di sini admin yeping dulu. Nah, sebagai announcement, ya, namanya juga hackathon, itu dikerjain sesuai timeline, oke? Nah, sebagai informasi, kita udah publish acara hackathon itu dari tanggal 20 ya, weekend kemarin atau Senin kemarin lah, gitu ya. Sampai penutupan registrasi insya Allah akan dilakukan di 30 November 2025. Itu penutupan registrasi. Oke. Jadi teman-teman untuk di daerah WIB masih ada sekitar 2 jam 53 menit. Kalau teman-teman WIT silahkan menyesuaikan. Nah, di hari tanggal 7 sampai tanggal 1 sampai tanggal 7 baru teman-teman itu mengerjakan project hackathonnya. Oke. Nggak boleh ada yang ngerjain di luar dari timeline atau menggunakan proyek yang sudah ada. Oke. Kalau ada atau ketahuan, teman-teman akan didiskualifikasi. Jadi tolong tertib untuk pengerjaannya. Nanti teman-teman pasti nanya, Min, proyeknya boleh pakai Next.js nggak? Atau misalnya pakai framework tertentu nggak? Publisnya di mana, Min? Pengerjaannya boleh vibe coding nggak, Min? Banyak omong, nanti ada waktunya buat nanya hal tersebut ya. Oke. Nah, nanti habis tahap pengisian, karena kan banyak banget nih yang ibaratnya submit, ya kan? Bisa sampai ribuan nanti yang submit projectnya. Nah, makanya di sini admin meminta jeda dari 8 sampai 14 Desember untuk teman-teman bisa chill dulu, bisa santai-santai dulu, bisa ngopi-ngopi dulu untuk menunggu hasil penilaian dari masing-masing project yang teman-teman lakukan gitu. Dan insya Allah karena kita pakai website sendiri, penilaiannya harusnya fair ataupun terbuka. Jadi nanti setiap anggota, setiap tim yang submit akan kelihatan tuh nilainya berapa. Dan ada matriks penilaiannya yang transparan juga, gitu. Oke. Nah nanti setelah penilaiannya selesai, baru di tanggal 15 melalui semua sosial media Ipnen ataupun kalau salah juga kalau mau support, itu kita akan pengumuman final, di mana satu hari tersebut langsung nanti tanggal dan waktunya waktunya akan diumumkan. Kemudian nanti teman-teman ada spare waktu untuk melakukan presentasi final. Presentasi final dari proyeknya berarti teman-teman harus bikin PPT yang menyangkut dari misalnya masalah yang teman-teman ambil, solusinya seperti apa, apakah ada metrik-metrik yang mendukung solusi dari teman-teman dan sebagainya. Habis itu baru setelah nanti sesi Zoom tersebut dari presentasi, baru dilakukan pengumuman pemenang. Gitu kira-kira teman-teman.
Ada pertanyaan, silahkan disimpan dulu pertanyaannya, nanti silahkan ditanyakan di sesi yang sudah kami sediakan. Oke. Nah, ngomong-ngomong hadiah, ini benar-benar support dari Kolosal ya teman-teman. Thanks banget buat teman-teman Kolosal, berkah selalu, murah rezeki ya. Ini bukan hasil korupsi. Nah, itu dia ya. Ini bukan hasil korupsi, ini pure adalah bentuk dari support sesama developer lokal untuk lokal, dari lokal untuk lokal gitu. Nah, juara satunya itu hadiahnya 6 juta rupiah, juara 2 4 juta rupiah, juara 3 2.500.000, sama juara kategori lainnya dengan total 2 juta rupiah. Di mana untuk juara kategori lainnya itu ada 10 orang pemenang untuk juara kategori lainnya. Berdasarkan apa, Min? Berdasarkan salah satu metriknya adalah berdasarkan nanti yang favorit gitu. Tapi Min, sekarang nggak ada fitur like sama dislike. Oh santai. Kalian hackathon, admin juga hackathon. Nanti admin bakal bukan admin sih, nanti ada tim admin yang akan membuat fitur tersebut. Santai aja gitu. Nah, kalian juga bisa kenalan sama beberapa juri dari hackathon kali ini. Mungkin admin bisa kasih sepatah dua patah kata untuk masing-masing juri. Mungkin dari Bang Farel dulu, silahkan. Kalau mau on mic boleh, on cam silahkan. Gimana Bang Farel? Halo, selamat malam semuanya. Halo. Saya suruh ngomong apa tadi, Mas? Ya perkenalan aja. perkenalan aja ya. Mas. Iya, nyantai. Oke, perkenalkan nama saya Farel. Background saya untuk di sebagai konteks ya, mungkin ada yang bisa membuat sesuatu yang membuat saya menarik, membuat tertarik saya. Background saya mostly di bagian AI staff, statistik, matematika, ataupun mechanical atau electrical. Mungkin ada yang di bidang situ mungkin yang menarik. Anyway, mungkin itu Mas. Oke. Thank you Mas Farel. Sorry juga nggak nge-brief, tapi ya itulah. Terbiasa dengan improvisasi adalah cara Ibnen berkembang. Terbiasa scroll Facebook saya, Mas. Nah, sebagaimana yang tadi teman-teman kasih tahu gitu ya, Bang Farel ini dia adalah CTO atau ya mungkin co-founder Kolosal, di mana kalau dari Bang Farel pribadi konteksnya dia itu akan sangat-sangat tertarik apabila project hackathon teman-teman ada mengandung AI-nya, nggak hanya implementasinya aja yang ibaratnya teknis, yang cukup kompleks, tapi juga kalau bisa yang impactful gitu. Seramnya. Oke, kemudian lanjut mungkin dari Bang Andika, boleh coba on mic dulu sambil perkenalan, sambil kasih tahu konteks dari Bang Andika sebagai juri itu lihatnya ke gimana. Halo semuanya, maaf ya saya rada ngacau dikit. Saya Andika pertama, gue bakalan nilai kalian di bagian kalian ya gimana. Gue sebenarnya biasa aja, programmer biasa yang ya udah cukup sering makan asam manis kode-kode spaghetti dan juga teknologi dari eksperimental. Jadi santai saja. Saya nggak akan banyak komen ke codingan kalian. Oke, mungkin itu aja sih. Oke, thank you Bang Andika. Wah, impresif banget ya. Oma, aku kira cewek. Enggak ya, cowok ya. Semua admin itu cowok. Kalaupun ada yang cewek itu berarti dia fanboy. Contohnya ya Bang Andika ini. Oke, itu ya teman-teman dari Bang Andika, di mana dia mention dia itu lebih ke lebih ke infrastruktur, lebih ke modular desain dari kode yang teman-teman rancang, yang harapannya kalau menurut saya pribadi sih harusnya aman ya, kan teman-teman di sini teman-teman di sini kan
Gimana saya jelasinnya? Teman-teman di sini kan pakai AI ya buat developnya. Masa struktur codingan aja berantakan gitu kan? Ya nggak sih? Gitu. Ini udah mulai banyak anak-anak yang nakal ya. Ya, pergi kalian. Oke, selanjutnya ada Hafid Nur. Oke, silahkan dari Bang Hafid untuk jelasin sepatah dua patah kata. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Di sini aku jadi salah satu juri yang sebenarnya dari segi teknis itu paling skill issue dari semua juri lainnya. Jadi mungkin aku bakalan komentari bagian sisi produknya dan sisi user experience-nya. Jadi kalau kalian buat website walaupun pakai AI pun tetap harus merhatiin user experience-nya supaya bagusnya gimana. Tampilan juga diperhatiin. Dari aku itu aja sih. Oke, thank you Bang Hafid. Nah, sebagai berarti saya coba izin rangkum sedikit ya. Berarti kalau Bang Hafid ini dia emang masih skill issue. Nggak skill issue sebenarnya teman-teman. Tapi memang kalau ngacu secara pengalaman ngoding, beliau yang paling muda. Walaupun usianya sudah tidak muda. Nah, tapi background Bang Hafid ini sebelumnya dia adalah seorang konsultan sipil. Otomatis estetika, kemudian user experience, kemudian juga cara bagaimana teman-teman merangkum antara solusi dengan dan juga masalah itu Bang Hafid yang akan benar-benar cross check gitu kira-kira. Oke, mungkin kayak gitu dulu. Kita coba next lagi. Nah, pasti banyak banget teman-teman yang bilang, "Woi Min, aspek penilaiannya gimana Min? Jangan-jangan orang dalam gitu kan?" Oh enggak ya. Di sini kita mencoba untuk transparan. Bahkan saking transparannya Supabase API key aja kalian retas gitu ya. Kurang transparan apa coba sistem kita itu. Bahkan kalian kalau mau ngeakses API-nya juga bisa gitu ya. API itnen.dev. Lupa saya. Itulah pokoknya. Lupa gitu. Nah, jadi aspek penilaiannya di sini terbagi menjadi 5 poin yang akan lebih detailnya akan dijelaskan oleh Bang Andika. Cuman di sini saya coba highlight sedikit dulu. Total dari persentasenya adalah 100 poin. Ya benar nggak ya? 40, 20, 60. 85, 95, benar. Di mana pertama adalah kode quality. Berarti teman-teman nggak ada error, nggak ada linter yang signifikan error dan sebagainya, itu kita nilai 5%. Terus kayak desain patternnya apakah rapi atau enggak, atau acak adul, ya itu akan jadi masuk penilaian juga. Yang pertama. Yang kedua adalah arsitektur. Nah, arsitektur ini maksudnya adalah bagaimana cara teman-teman menggambarkan arsitektur infrastruktur diagram dari proyeknya teman-teman. Misalnya teman-teman pakai database-nya apa, pakai komunikasi antara API dengan front end dengan back end seperti apa, di deploy di mana, dan sebagainya. Nanti lebih ditanya sama Bang Andika. Terus ada innovation. Nah, innovation ini ada 20%. Kemudian ada functionality 25%. Dan documentation plus video demo. Ini berarti teman-teman kalau bisa aplikasinya live ya, harus bisa live. Dan itu nilainya ada 40%. Oke, lebih detailnya dari Bang Andika boleh coba jelaskan, silahkan. Pas waktunya. Jadi kita bakal explore lebih jalan tentang di sini total perhitungan poinnya ada 200 poin, tapi ini nanti bisa bertambah atau berkurang karena ada penambahan poin atau juga karena penalti. Oke, jadi sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang komposisi bobotnya seperti apa, kode quality, arsitektur, innovation, functionality, dan juga documentation and video demo. Yang pertama di kode quality, yang bakal kita nilai itu ada kebersihan dasar dan juga best practice dasar. Nah, buat kebersihannya nanti
Aku bakal coba nilai dari penamaan variabel yang jelas. Semuanya ya, kalian nggak pakai variabel yang cuman ya satu karakter atau enggak susah dibaca dan lain-lain. Kemudian nggak ada dead code atau console log. Dead code di sini apa sih? Dead code di sini ada dua hal. Yang pertama, yang dia ada tapi nggak kepake. Kemudian dia itu berupa komentar. Kemudian ada console log yang nggak dipakai. Karena mau waifu buat variable silahkan, nggak apa-apa selama relevan. Kemudian ada best practice, nggak ada hardcode, credential atau APK. Karena ini bakal security risk banget. Kemudian ada struktur file itu nggak berantakan. Contohnya kayak semua file itu ada di root. Jadi aku harap setidaknya kalian punya separation of concern yang jelas. Misalnya untuk UI ada di pages, kemudian untuk composable ada di composable, hook ada di hook, kayak gitu. Kemudian lanjut ke arsitektur. Di sini sama, ada dua lagi yang kita bahas. Yang pertama desain sistem, yaitu pemisahan logis, misalnya UI yang terpisah dari logika bisnis. Jadi satu file nggak kalian campur gitu. Kemudian aliran datanya jelas dan nggak berbelit-belit. Apalagi ini yang backend ya. Backend biasanya rawan banget untuk aliran datanya yang berbelit-belit. Ya sebenarnya pakai Markdown to PDF. Kemudian untuk text tag di sini bebas sih sebenarnya. Cuman aku harap kalian nggak terlalu overkill sama text tag kalian. Karena mengingat waktu kita yang cukup singkat ya. Tapi kalian juga jangan pakai teknologi yang terlalu obsolete. Misalnya kalian pakai Laravel 7, 8 itu sebaiknya jangan. Kemudian penggunaan dari eksternal yang secara efektif. Nah, maksudnya gimana nih? Contohnya ya, daripada kalian ngeimplementasiin suatu fungsi sendiri, kalian gunakan aja library-library eksternal. Jadi biar lebih cepat aja untuk development. Lanjut Mas ke bawah dari bagian 3, innovation. Nah, di inovasi ini nanti yang bakal kita nilai adalah kebaharuan ide kalian. Gimana sih ide kalian ini? Solusinya unik atau enggak? Atau sekedar clone aplikasi yang udah ada terus dikembangkan lebih lanjut? Ya rada nggak sesuai ya kan sama tema kita. Kemudian pendekatan kreatif untuk memecahkan masalah tema hackathon. Nah, jadi di sini kan temanya AI yang inklusif, di mana semua orang itu terlibat, baik pengguna ataupun AI-nya. Jadi nggak cuma satu arah aja komunikasinya. Itu yang harus kalian selesaikan. Kemudian kompleksitas teknis. Bisa nggak kalian mengimplementasikan fitur yang sulit? Misalnya kan kalian pakai AI, harus bisa pakai AI juga. Untuk real time ini nggak terlalu penting. Blockchain atau algoritma kompleks ini nggak penting. Ini bisa jadi nilai plus, tapi ya jangan sampai memaksakan diri kalian. Tapi ingat, aplikasi kalian nggak boleh cuma sekedar root saja. Harus ada gimana ya? Harus ada masalah yang lebih baik untuk diselesaikan. Yang keempat ada di fungsionalitas kode atau aplikasi kalian. Jadi fitur-fitur utama dari aplikasi kalian itu harus berjalan dengan baik, setidaknya sesuai dengan happy path di demo kalian. Jadi ketika para admin menggunakan sistem kalian, itu nggak ada yang error. Kemudian aplikasi kalian itu seberapa stabil sih? Ada errornya atau enggak? Kalau ada error ya dijelaskan aja nggak apa. Kemudian responsif atau enggak? Ya setidaknya responsif atau enggaknya itu kalian bisa nge-cover mobile dan juga desktop. Untuk tablet bisa ya. Untuk mobile penilaian mobile kan inspect elemen kan bisa device iPhone 11 kalau nggak salah. Nah, bisa pakai itu untuk patokan. Kemudian dokumentasi dan video demo ini sebenarnya simpel aja. Kalian jelasin aja nanti
tentang aplikasi kalian seperti apa, mulai dari masalah, kemudian solusi yang pengen kalian berikan, dijelaskan dengan singkat-singkat aja, tapi jelas. Kemudian alur ceritanya menarik, audionya jelas, visualnya mendukung. Meskipun kalian cuma terangin aplikasi, seenggaknya kalian harus ngerti gimana sih cara menjelaskan sistem kalian seperti apa. Visual yang mendukung di sini seperti fitur-fitur yang sedang kalian jelaskan, ya gitu saja. Kemudian kualitas demo produk ini sama, navigasinya berjalan dengan real. Kalian kan udah dikasih fasilitas AI, jadi ya harus aplikasi real dong, nggak cuma mockup. Kemudian fitur-fitur unggulan atau fitur utama kalian didemokan dengan jelas dalam durasi waktu yang tersedia. Kemudian dokumen teknis atau readme itu wajib ada, minimal instruksi gimana cara ngejalaninnya. Nah, kami juga bakal ngasih kalian beberapa bonus teknis. Sedikit ke bawah, Bang. Oke, di sini dia bonus teknisnya. Kalau kalian mau ngintegrasiin IoT atau teknologi yang bleeding edge, kalian dapat penambahan poin. Karena ya cukup sulit ya kan, apalagi untuk waktu yang mepet ini. Kemudian deployment. Aplikasi kalian harusnya udah bisa di-deploy. Virtual gratis ya. Santai, harusnya bisa nih di-deploy. Kemudian kita juga ada penalti. Kalau video demo kalian itu broken, nggak bisa diakses, hati-hati kalian bisa didiskualifikasi ya. Kemudian karena ini aplikasinya tadi perlu open source ya kan, Bang Alif? Ya, perlu. Wajib. Ya, wajib open source, jadi kalian harus berikan linknya. Kalau nggak ada linknya ya mohon maaf. Kemudian kalian harus ngerti kalau kalian itu nggak boleh nge-commit secret ke APK di INV ke repo publik. Karena ini cukup fatal ya. Cukup fatal banget malahan. Tapi kalau kalian udah nge-revoke INV-nya, ya itu nggak akan dihitung pengurangan poin. Jadi santai saja. Kalau outputnya clean, ya it's okay. Selama kalian bisa menyelesaikan masalah atau problemnya, nggak apa-apa. Kemudian response kalian nggak boleh bloated. Misalnya nih, ada teman kalian yang upload modules, vendor, terus PMP, ya jangan ya deh ya, nggak baik. Kemudian kalau kalian nggak ada readme, itu juga bakal ada pengurangan poin. Karena jadinya admin nggak punya panduan dong buat ngejalin aplikasi kalian kayak gimana. Oke, kalau ada dua repo, kayak FE dan PE kayak mana? Jadikan monorepo. Kalian bisa pakai NX atau enggak, kalau emang nggak bisa ya udah jadiin aja satu lokasi. Kemudian spaghetti code satu file itu kalian nggak boleh memiliki 500 baris kode yang mencampur aduk UI, logic, dan query. Tapi kalau 500 lebih baris itu cuman UI doang, logic doang, atau query doang, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting jangan dicampur aduk aja. Nah, pengecualian kan, sebenarnya kalian nggak boleh pakai library yang beta atau masih rilis kandidat atau yang nggak rame. Contohnya, tapi kalau itu rame atau populer, nggak apa-apa. Contohnya kayak Pina Colada yang alternatif ke Tanstack Query, itu nggak apa-apa. Tanstack Start yang masih rilis kandidat, nggak apa-apa. It's okay, kalian pakai aja. Tapi kalau yang aneh-aneh atau nggak bisa dipakai atau kurang populer, sebaiknya jangan ya. Kemudian library-nya usahakan stable atau legacy. Itu oke. Sebenarnya mau JS dan jQuery kan udah nggak pernah diupdate tuh, udah jarang diupdate. Tapi mereka stable. It's fine, kalian pakai aja nggak apa. Tapi kalau library-nya nggak stabil dan kalian pakai, itu nanti bakal dapat pengurangan poin. Jadi mohon maaf. Itu aja sih penilaiannya. Untuk pertanyaan lain nanti bisa ditanyakan pas sesi Q&A. Terima kasih. Oke, thank you Bang Andika. Oke, gua kira cewek ya. Jangan berharap ya teman-teman. Oke, sebagai tadi buat teman-teman yang bingung, Bang, aku 2 repo, Bang. Nah, teman-teman bisa cek GitHub-nya Ipnen yang backend service. Nah, ya teman-teman bisa lihat di mana ini ada monorepo, ada Ipnen Hackathon, itu gacha, entities, inventory, CMS, macam-macam.
Dan siapa yang ngoding? Wow, dia orang yang ngoding. Ya gitu lah ya. Jadi teman-teman kayak misalnya teman-teman berarti punya dua repo, repo FE, terus ada repo BE. Dan teman-teman bikin repo baru aja yang repo kedua repo tersebut gitu. Jadi biar nggak pusing-pusing lah gitu. Nggak ibarat kata gini loh. Kalian itu apa namanya ngoding tuh kreatif lah. Dikasihnya apa tuh kalian sesuaikan gitu loh. Jangan jangan batu. Oke. Nah, terus di sini mungkin admin coba kasih expected submission project ya teman-teman. Mungkin ini admin coba share dikit. Sebenarnya ini salah satu contoh projectnya admin dulu pas ikutan hackathon. Ya walaupun kalah deh, nggak apa-apa lah. Nah, di mana ekspektasinya itu adalah pertama nanti teman-teman harus bikin ritme yang jelas. Kemudian ada link video demonya, ada live demo application dan ada thumbnail dari apa yang teman-teman bikin gitu. Nah ini contoh ya, nggak usah dihujat. Ini zaman zaman itu AI-nya jelek. Nah di sini pertama ada ritme yang cukup clear. Misalnya apa namanya dari projectnya, mengoverview idenya apa, goalsnya apa, bagaimana AI-nya di apa fiturnya itu apa aja, dimension toolsnya dan sebagainya. Dan boleh juga masukin tim information dan lain-lain. Silahkan lah. Yang hujan admin kick ya. Nggak ada link absen. Ini bukan acara pemerintahan. Nah, ini contohnya gitu kan. Admin bikinin video demo. Nah, kalau bisa video demo ini juga jangan lama-lama teman-teman. Ya kalau bisa 30 detik sampai 1 menit lah gitu. Jangan lama-lama lah pokoknya. Kalau lama-lama juga admin juga banyak kerjaan gitu kan. Terus, nah ini ada contoh dari functionality application-nya. Apakah bekerja? Oh ya nggak juga sebenarnya ini udah nggak bekerja. Cuman at least uh, ada URL domain yang bisa diakses dan sebagainya. Gitu. Kalian tuh bisa sabar nggak sih? Ini kan gue lagi jelasin satu-satu sih. Minta PDF, sabar dong. Videonya terserah pakai yang penting itu video itu suaranya bodo amat, yang penting ada video demo dari aplikasinya. Mau kalian pakai video sendiri kek, pakai video demo kek, pakai video suara borak kek, serah. Oke. Okay? Oke, okay, kira-kira gitu dan nah ini welcome teman-teman CEO dari Kolosal.ai namanya Mas Rifki Bujana Bisri. Mas Rifki ini beberapa tahun terakhir mengembangkan startup namanya Kolosal dan well dia udah di back atau udah diinvest sama Init6 teman-teman. Init6 ini adalah salah satu jadi Bukalapak punya CEO namanya Ahmad Zaki. Nah Ahmad Zakinya udah kaya, terus diberikan kepercayaan untuk bikin venture builder atau venture capital namanya Init6 dan Mas Rifki ini yang udah dapat funding dari mereka seperti itu. Oke, untuk waktu dan tempat dari Mas Rifki dipersilahkan. Halo, halo. Thank you Mas Alif for the intro dan thank you juga Implan for making this happen ya. Salam kenal semuanya. Nama gue Rifki, gue CEO dari Kolosal. Tadi udah dikenalin sama Mas Alif, so langsung aja gue mau fokus langsung kenalin tentang Kolosal dan mungkin ngasih gambaran apa aja sih yang kalau dari Kolosal yang bisa kalian pakai selama hackathon ini dan tentu aja ya kalau kalian pakai produknya Kolosal kalian bisa mencuri hati Farel sebagai juri. Gue izin share screen ya. Silakan. Oke. So, what the hell is Kolosal AI? Sebenarnya kita start in Januari kemarin itu bikin platform buat jalanin AI secara lokal. Kalau kalian pernah pakai Olama atau LM Studio, basically kita bikin kayak mereka, tapi 10 kali lebih ringan.
Lalu kita launching di Januari pertengahan akhir, 2 minggu kemudian kita reach top 10 product hunt. Di bulan Juli kita close first fundraising kita, dan Oktober kemarin kita juga close another fundraising from a partner. Terus sekarang kita lagi ngembangin fokus di AI agent, ngegunain open source AI model. Makanya sebelum kalian nodong kita untuk ngasih kalian Cloud, kita sebenarnya fokus di GLM, Kimika 2, even Quen 3 yang 30B. Kita fokus di 3 hal, workforce performance, automating routine, sama powering products. Kita fokus gimana cara bikin orang kerja jadi lebih cepat, lebih efisien menggunakan AI. Kita udah build Colossal Core, kita beberapa use case yang kita lagi kembangin sebenarnya di bisnis, mungkin nggak terlalu relate dari kalian, tapi mungkin beberapa dari kalian relate, itu untuk ngebantu kalian modernisasi legacy code yang udah nggak ada yang ngerti bacanya gimana, ngautomatisasi ngedeteksi fraud, dan automatisasi analisa behavior tanpa perlu training model lagi. Salah satu yang paling gampang sebenarnya kalian bisa cobain di Colossal itu adalah agent yang ada di terminal. Kalian tinggal install, execute, and then save whatever you want to build. Tapi kita juga bikin ini menjadi API. Kalau kalian di GitHub terus ada /agent nama repo-nya, itu contain the agent inside an API yang kalian bisa deploy. Terus kalian bisa jadiin custom application, terserah kalian. Kita juga bakal deploy ini jadi API, makanya kalau kalian ke api.colossal.ai/docs, kalian lihat ada workforce endpoint itu untuk bikin agent, custom agent kalian di dalam environment yang tertutup. Of course, yang beberapa kalian udah notice ya, Colossal Windows itu lumayan bapuk ya. Sometimes it's working, sometimes done. Di beberapa orang works, di beberapa orang enggak. Kita bakal coba benerin, but hopefully di Mac sama Linux it works, apalagi juga API-nya. Dan juga sebagai permintaan maaf, kita juga bakal bagiin akses Cloud selama 7 hari hackathon ini untuk kalian yang udah nge-start Colossal. Kalau kalian yang enggak, ya start sekarang lah ya. Another product yang kita punya itu Colossal OCR. Kalau kalian pernah pakai Mistral OCR, basically kita mau bikin itu dan we'll make it open source. Saat ini kalian bisa akses di api.colossal.ai. Kita pakai Quen 330B VL model yang bisa kalian akses juga lewat API. Dan ini outputnya bakal langsung jadi structure. Kalian juga bisa cobain free OCR tools kita. Nanti gue bagiin linknya. Karena gue males ganti screen buat share screen. Another yang kita develop itu juga object detection. Kalau kalian pernah mainin nama modelnya YOLO, kalian perlu train modelnya untuk ngedeteksi objek lain. Dengan object detection API kita, kalian tinggal kasih prompt-nya apa yang mau kalian detect, dan itu bakal otomatis detect easily tanpa perlu kalian ribet. Itu basically itu 3 produk yang bisa kalian install atau kalian jalanin lewat API kita untuk ngebikin hackathon kalian kemungkinan besar menangnya lebih bagus, karena itu bakal menyenangi hati Farel. Terus buat kalian yang belum kasih GitHub, kita start, awas kalian ya, nggak bakal dapat Cloud kalian ya, awas kalian. Nah gitu aja, thank you para admin dari Impenan for the introduction. Aku balikin ke kalian. Oke, wah, thank you banget. Dan kayaknya YouTube Imnan hampir di-ban tadi karena slide terakhirnya Mas Rifki. Bahaya banget loh ya Mas Rifki ini. Bentar ya. Admin geser-geser dulu. Oke. Slide kosong ini adalah sebagai penjeda teman-teman, lebih ke admin lupa ngerender apaan di sini. Tapi intinya ini teman-teman, buat
yang bingung, Min, gimana cara akses dari kolosal.ai, Min? Kalian tinggal buka browser kalian, karena kebetulan admin pakai Safari ya, admin pakai Mac, admin bukannya pakai Safari. Nah, teman-teman tinggal cari aja kolosal.ai. Oke. Nah, kolosal.ai ini teman-teman pakai matanya. Teman-teman apa yang harus teman-teman pertama kali lakuin itu bukan download, bukan install. Tapi teman-teman klik GitHub-nya di sini. Klik, oke. Nah, setelah klik, nah di sini ada kolosal CLI, memori. Cuman admin atau rekan-rekan tolong di start dulu. Oke. Iya, tolong di start ya teman-teman. Ini admin tadi udah nge-start, tapi admin contohin biar nge-start ulang gitu maksudnya ya. Nah, konon katanya kalau sampai startnya ini 700, ayo teman-teman, ayo kita harus push startnya sampai 700. Kalau udah sampai 700 nanti dia bakal atau Bang Rifki akan ngasih akses cloud ke semua member. Gas teman-teman. Ya admin tunggu 3 menit. Ayo di start jangan lupa di start. Ayo di start. Nggak di start nggak mulai hackathon kita. Ayo minimal 700. Ayo apa namanya dianukan lah le pokoknya le. Dianukan lah le. Di start ya, di start. Ayo di start. Di start dulu. Ya, kita start terus sampai 945 teman-teman. Aduh, apa yang nge-lag anjir. 290. Ayo teman-teman 500 bisa ini teman 500. 500. Ayo 500. Start. 500. Ayo teman-teman sampai 700 nih biar kita dapat nih. Ayo terus. Bintang. Oke, kita dalam upaya agar mensejahterakan member Itnen. Ya. Karena kalau sampai 700, kita bisa dapetin cloud teman-teman. Kapan lagi ya kan kita bisa dapetin model cloud secara gratis. Kalian aja udah pasti limit. Wah, 300 saya teman-teman. Lanjut terus. 320 kurang teman-teman. Lanjut. Mainkan. Ya. Ini baru salah satu reponya teman-teman. Ayo, lanjut. Start terus. Ayo 700. Aku udah start 2 kali dapat Min ini bahas apaan? Mana absennya Min? Nggak ada absen anjir. Ayo kita start terus. Nah ini masih ada satu sesi lagi teman-teman. Kita buang 2 menit lah. Buat start terus. Ayo sampai 350. Ayo 700. Ya dikit lagi bisa ya 700. Anjir ada yang mengulang. Nah. Oke. Sambil teman-teman nunggu start dari Kolosal CLI, dari para admin sama mungkin teman-teman Kolosal, bisa coba di-share juga link CLI-nya biar teman-teman yang di YouTube bisa langsung ke CLI-nya sini. Oke. Nah, admin juga mau sambil kasih tahu untuk mengakses berbagai API model yang sudah di-hosting sama Kolosal, itu dia di URL api.kolosal.ai/docs. Oke. Nah, di sini ada model OCR, ada model berbasis chatting, kemudian ada untuk mendapatkan list model, ada untuk bikin agent, ada untuk bikin workspace, ada deteksi objek, ada ini skema model. Nah, kalau bisa, misalnya teman-teman, oh Min, aku pakai Windows, nggak bisa akses Kolosal CLI. Nah, nggak apa-apa. Teman-teman kan masih punya otak. Nah, teman-teman pakai otaknya buat bikin proyek yang bisa memanfaatkan API dari Kolosal, teman-teman. Gitu ya. Aman ya, teman-teman ya. Bisa dipikirin ya. Gitu. Oke, ini admin terakhir refresh dan kita lihat sampai berapa. Boom, oke. Belum 700 teman-teman dan ayo ditekan tab startnya sampai 700 ya. Admin akan coba balik ke dalam back to back
Nah, ini adalah mungkin admin juga sambil menjelaskan em, sedikit perihal dari FAQ teman-teman. Nah, ini sebenarnya admin tuh pengen santai teman-teman. Tapi kalian itu semua memang bikin admin murka. Ya, kenapa? Admin tuh udah bikin FAQ teman-teman. Lebih detail dan sebagainya. Ya, yang pertama, Min, siapa aja yang bisa ikutin hackathon? Bebas, siapapun bisa. Oke. Apakah ada biaya? Gratis. Oke. Apa tema? Baca sendiri. Inovasi AI mendorong usaha lokal dengan AI inklusif. Bagaimana format pelaksanaannya? Baca dari timeline ya teman-teman nih. Teman-teman ngerjain 1 sampai 7 Desember. Ngerjain dan submissionnya juga akan dibuka dari tanggal segitu teman-teman. Ya. Oke. Terus apa hadiah lombanya? Oke. Ada 14.500.000, juara 1 6 juta, juara 2 4 juta, juara 3 2,5, juara kategori lainnya 2 juta, dengan ini total 2 juta itu akan untuk 10 tim gitu. Apakah harus membuat tim? Boleh solo, nggak boleh solo teman-teman. Kalian harus kolaborasi. Kenapa kolaborasi? Karena di era AI saat ini kalau kalian cuma solo, takutnya kalian mengguncang dunia. Oke? Mending kalian kolaborasi aja gitu. Min, apakah boleh menggunakan AI vibe coding? Wajib, sunnah muakkad. Ya, kalian bisa pakai Colossal AI untuk development AI-nya, di mana nanti ada dapetin teman-teman free credit. Min, dapetin free creditnya di mana, Min? Oke, admin coba geser sedikit. Teman-teman bisa register, terus teman-teman bisa sign up. Moga nggak error? Wih, apa tadi? Nah, terus di sini teman-teman ada kredit, ya. Nah, gimana cara nambahinnya? Nanti teman-teman tekan tambah kredit, terus nanti um, 10. Lanjut. Nah, kayaknya ngebuk nih Mas Rifki ya. Oh, render ya. Wis, wis. Tadi apa tadi? Tadi data apa tuh? Tar. Oh, masih masih ini kok. Nah, jadi nanti teman-teman silahkan eh, teman-teman add code. Nah, nanti add promotion, nanti masukin kredit khusus untuk hackathon kita ini lewat kredit apa namanya tadi, add code tadi ya teman-teman. Nah, ketika nanti teman-teman klik, harusnya udah bisa langsung dapetin paketnya gitu. Kira-kira gitu ya Mas Rifki, Bang Farel ya, betul ya? Betul, nanti kode tokennya bakal kita share ya. Tapi kalau untuk cloud khusus itu nanti kita bakal assign otomatis dari Google Form yang udah submit ya. Oke. Nah, gitu kira-kira teman-teman. Soalnya kita nggak bakal kasih limit nih buat cloud-nya. Menarik ya teman-teman. Silahkan kita gunakan sebijak-bijaknya ya. Apakah proyeknya wajib di deployment? Diusahakan proyeknya di deploy agar dapat bisa diakses secara online untuk meningkatkan penilaian sesuai dengan penjelasan dari Bang Andika. Dan jangan lupa repository proyeknya wajib public gitu ya. Apakah peserta mendapatkan sertifikat? Yap, nanti kita akan sediain sertifikat, tapi dengan catatan buat teman-teman yang submit proyeknya dan yang dapat juara gitu. Terus Min, kalau error website-nya gimana Min? Harus jadi masalah. Nah, jangan sungkan-sungkan untuk meramaikan grup WA Hackathon. Di mana Min dapetin grup WA Hackathon-nya? Nah, teman-teman scroll paling atas, nanti teman-teman tinggal klik gabung grup WA Hackathon. Gitu ya kira-kira. Oke, aman? Aman. Grupnya lagi dibungkam, emang kalian nakal. Oke, nah di sini admin udah nyiapin link Slido, apapun itu namanya. Teman-teman bisa share, apa namanya, bisa scan. Habis scan nanti kita bisa tanya jawab bareng admin gitu. Di share linknya bang. Oh bisa ya? Gimana tuh? Bisa. Kirim aja di live stream videonya. Siapa yang nyuruh tadi? Wah, Siapa? gue Ah, lu nyuruh mulu.
Ini apa namanya? Tolong dibagikan. Mana ya? Ini gimana? Oh bukan gitu, gimana sih cara bagiannya? Anjir rame banget. Udah admin pin ya. Tuh silakan silakan. Tanya teman-teman. Tanya tapi kalau bisa jangan banyak-banyak. Admin juga mau bobo besok sekolah. Aduh capek banget anjir. Admin kasih 5 menit lah ya buat teman-teman bisa tanya-tanya di sini dulu. Admin mau minum. Aduh haus. Uh. Oke. Ah, pakai apa? Admin kira ini acara offline. Lah iya. Suara kategori lainnya itu apa Min? Oke. Aduh ya Tuhan. Tuhan menguatkan hamba ya Allah. Jadi nanti buat teman-teman yang udah login, nanti kan itu ada list. Kalau sekarang kan baru list tim tuh, nanti akan ada list project-project yang udah teman-teman submit. Nah, em, apa namanya? Kalau udah submit, nanti akan ada fitur untuk like atau dislike. Nah, like sama dislike itu yang menjadi kategori nanti kita akan sortir berdasarkan 10 teratas untuk dapetin juara kategori lainnya atau alias yang favorit. Gitu kira-kira. Yang satu tanggal 1 pasti share. Iya, web only Kahmin nggak boleh mobile, boleh. Kalian mau desktop application, mau mobile sebenarnya silahkan, atau CLI juga silahkan. Tapi karena biasanya hackathon, ya biasanya sih website ya biasanya. Gitu. Ini sertifikat cuma didapat eh, sertifikat juara atau yang ikut submit juga dapat sertifikat ya. Kalau yang hanya pakai Gemini boleh, website atau Go Mobile, keduanya boleh. Apa ya? Apa makanan? Bukan. Tanggal 1 udah selesai. Apa nih? Tanggal 1 sampai 7 itu udah selesai sampai dokumentasi repo GitHub Amin. Iya, udah sampai submit. Sampai tanggal 7 itu maksimal batas submission. Development backend lewat apa kalau misalnya stacknya pakai Go? Tanya Google atau GPT. Apakah di dalam proyeknya nanti ada unsur AI-nya? Boleh, tapi silahkan yang kreatif. Karena banyak banget dari API kolosal itu nyediain kita referensi ya teman-teman. Apa tadi API kolosal apa ya? API kolosal.ai/docs. Go to Canva where can be integrated into the editor. Okay. So Colossal AI actually is open AI format like library. So it should be able to integrate with any code editor actually, but you should define the best URL by your own self like that. Okay. Please understand. Thank you. Apakah di dalam proyeknya nanti harus ada unsur AI-nya? Boleh, silahkan kreatif karena masih banyak model-model AI lain, OCR, detection object, dan lain-lain. Silahkan. Timnya kan banyak, berarti admin bakal nilai semua tim, nggak ada seleksi dulu kan? Iya, kita akan nilai semuanya manual. Oke? Min, pakai Python les. Boleh. Tolong habis live jangan dihapus. Oke. Nenek gue, ini lama-lama gue banned loh. Nanya ini yang relevan dong guys. Apakah buat video demo itu emang kayak klik add? Ya kan ada 200 tim yang submit, mikir lah. Mobile nambah poin man enggak. Apakah deployment tanggal 8 itu nggak apa-apa? Nggak boleh. Wajib maksimal sampai tanggal 7. AI-nya Gen AI, traditional AI juga boleh men. Terserah, yang penting solve the problem. Tanya apa ya, bacot. Web only Min nggak boleh mobile. Boleh keduanya. Min itu kan kode gratis. Nah itu wajib diisi enggak. Tanya kolosal. Oh iya, Bang Rifki, kalau nggak harus ya? Nanti kalau misalkan kalau $0, kalian nggak perlu isi apa-apa. Nanti langsung otomatis kebayar tetap kok. Nah itu ya. Udah nggak usah isi keke dan sebagainya ya. Gitu.
Min boleh pakai starter kit nggak template? Bang Andika boleh bantu jawab starter kit apaan, gua nggak paham. Kalian pakai starter kit nggak apa-apa sih. Yang penting kan gimana kalian pakai starter kitnya. Oke, boleh katanya. Oke. Takut dikira pekerjaan di luar tanah apakah mau seperti boilerplate template. Boleh nggak tuh Bang Dika? Boleh lah, boleh Boleh. santai aja kalau itu. Apakah bisa mengikuti hackathon dengan dua anggota yang bisikan saya? Nggak apa-apa. Kapan dapat makan gratis bacot? Ini jawab tolong. Jawabannya tolong di komen di sini biar kecatat. Hah? Di mana? Capek. Kalian live stream aja sendiri nanti ulang. Main udah makan belum? Udah. Kalau ada anggotanya yang nggak ikut ngebantu gimana Bang? Lah ini kalian nggak lihat ini Bang apa namanya hackathon website ini tadinya UI-nya seperti apa kita revamp dalam 5 hari dibantu oleh Bang Maulana Sodikin, Zakir sama Hafid. Makanya Bang Andika gua suruh datang hari ini. Kalau ada anggotanya itu urusan kalian. Dari tadi sih PPT coba jelasin lebih jelasnya Min. Nanti aja kalau udah dapat finalnya baru diinformasiin. Bacot. Main informnya kapan? Ya nanti tanggal 1 sampai 7. Info project AE, bacot. Google Form buat dapat cloud yang mana? Nanti dikabarin di grup. Ini buat AI ya, Min, terserah. Maksudnya nggak apa-apa. Sama detailnya apa, Min? Baca di grup, baca di website. Tutor juara gak tahu. Waktunya cuma 1 minggu. Iya. Lah iya, gue mau nanya, bacot. Min, kalau soal AI di Windows. Tanya Rifki. Cara masukin kode buat AI-nya gimana? Tadi Git lu lihat lah. code, Silakan Mas habis Rifki. itu npm install, npm start lah itu caranya. Oh, bisa kayak gitu ya? Iya, kan open source tinggal npm install, npm start. Oh ya juga tuh, Windows tuh teman-teman udah bisa tuh. npm run. Oh pakai JS ya? Iya. Itu kalau pakai JSM bisa. Oh, keren juga. Kalian jangan males-males baca Redmi, teman-teman. Jangan lupa di start ya. Astagfirullahaladzim, masih banyak banget anjing yang nanya. Aduh, gak ngotak kalian ini emang. Men, kalau timnya analis market kan gak ngoding tuh, gak ngomit. Jadi gak masalah kalau masalah tetap. Enggak, yang penting tuh harus udah tanggal 7 habis itu udah. Kalau kalian kelihatan kayak tanggal 8 jam 1 menit ke 1 dari udah tanggal 8 itu udah disqualify. Udah gitu aja. Kalau anggota timnya yang ibaratnya non teknikal nggak komit nggak apa-apa juga. Yang penting kan itu kalian stand as a team. Terlepas dari bagaimana kalian koordinasi satu sama lainnya itu udah urusan kalian. Itu apa tolong jelaskan memberikan contohnya. Tanya Google. Boleh nggak nama pernah? Boleh. Pakai WordPress boleh nggak Min? Boleh. Apakah kalau saya bisa pakai tools nggak Min? Jadi agentic AI bisa. Boleh nggak salah satu member tim nggak ikut nggak apa-apa. Kalian ya kalau yang bagian nanti untuk final kalian tanya ketika nanti final ya admin gak ramah emang banyak banget pertanyaan coba lihat 73 mulut gue satu udah miring gue kayak gak ada Python boleh pakai Python ngepost ke GitHub per fitur atau bisa sekali aja kalau bisa ngepushnya kalian itu yang normal ya makasih bang min atau 12 bisa nggak bang Andika Laravel 12 kan terbaru, jadi ya boleh-boleh loh. Boleh banget. boleh oke. Oh ya info teman-teman ini pertanyaan kita tutup sampai 10 ya admin capek nge-rap mulu ini arsitektur apa ya kita nggak perlu ada kolosalnya harus ada kalau ada ya lebih bagus sok mana APK nanti besok cok untuk yang mahal ini kan sistem prom dari kita boleh masukin biar nggak kelihatan oh gini teman-teman simpelnya terserah sih nggak apa-apa lah terserah kalian yang menurut kalian emang rahasia taruh aja di Envy selesai kapan nih tanggal 10 kita tutup sharing atau live streaming ini 10.10 ya untuk pertanyaannya yang disubmit apanya Min ada showcase-nya juga kalian tuh nyimak nggak sih kalau gue jelasin nih yang disubmit ya itu ada beberapa oke yang pertama ada readmingnya yang kedua ada video demo yang ketiga ada demo application gitu makasih ganteng Min bisa pakai AI lain nggak misal pakai kursor bisa tapi disarankan kalau soal AI mana cloud gratisnya besok Min project boleh Min link PPT-nya nanti bang sertifnya berarti yang submit project juga dikasih infokan rekomendasi tuh cari sendiri yang submit apanya Min showcase-nya juga iya info cara instalasi cari sendiri readme-nya ini buat website atau aplikasi serah
Sebenarnya impactfulnya gimana ya? Sekedar canggih doang tapi nggak pakai ya impactful gimana sih? Mau baca info instalasinya min, baca readme ini daftarnya cuma tim salam anggota gitu aja min, nggak ada form harus diisi. Ya nggak ada sementara. Ini kalau jelasin pelan-pelan. Ada 64 pertanyaan Pak, mikir. Wajib deploy gamin, wajib. Kalau mau dapat juara, security terus admin running-nya gimana? Kan kalian live in project-nya, kalian hosting. Aman coy, nanti kita isi sendiri. Selama docs readme kalian jelas, santai kok. Oke. Pakai Canva site boleh gak min? Yang bener aja. Canva-nya share min ya. Jadi maksudnya dalam produk kita ada buat AI-nya min. Kalau bisa biar dapat additional poin. Saya mau tanya kalau sendiri boleh tidak timnya? Nggak boleh, harus 2 orang minimal. Saran tema min. Pikirlah sendiri. Maksud registrasi ulang apa ya kak? Yang penting, registrasi ulang itu simpelnya adalah karena Ipnen ini sempat migrasi database. Takutnya ada teman-teman yang lupa registrasi. Nah, maksudnya admin itu adalah buat teman-teman yang datanya nggak kemigrasi, tolong registrasi ulang. Registrasi ulang, bikin timnya lebih dari 2 orang, lebih dari 1 orang udah maksud admin kayak gitu. Bacot, sabar min, apa makan. Contoh submission di GitHub tolong share min. Nggak ada nanti ya. Dikasih cloud satu akses rame-rame atau privat. Nah, itu ya kalian coba tembusin dulu dong startnya dong. Ini baru berapa nih? Tuh 359 stuck. Ayolah. 700 masih jauh ini. Nanti Bisa pakai setiap akun kolosalnya yang submit form bakal dikasih ya guys aksesnya. Tapi aksesnya lewat kolosal. Kalau kalian nggak bisa install kolosal, akses lewat kursor pakai api.kolosal.ai endpoint juga bisa harusnya ya. Nah, itu teman-teman denger ya. Saya pakai puter bisa. Bikin prototipe-nya apakah setelah tanggal 7? Ya nggak bisa dong. Kan acara pengerjaan 1 sampai 7. Selain pakai kolosal boleh. Aplikasi harus blending face nggak min? Opsional. Ini pakai blogger boleh gak min? Serah. Opsi. Ya, maksudnya bebas. Kalau bisa kolosal. Kan yang support kolosal. Kalau sekarang ada daftar tim masih masih bisa. Masih ada 1 jam 58 menit lagi. Itu lebih dokumentasi daripada kode functionality ya. Ya kalau maksudnya gini loh. Dokumentasi yang dimaksud jadi gini, functionality itu gini loh. Kalian itu ibarat kata video dokumentasinya itu let's say clear ya. Tapi kan nanti kalian ada video demo. Kalau video demo atau functionality kalian error ya demo kalian otomatis jelek juga dong penilaiannya. Ini functionality ini udah include kalian harus deploy websitenya gitu loh. Karena kalau ibaratnya functionality kalian cuma nunjukin misalnya secara record doang ya udah masuknya sini doang, functionality 0 karena nggak bisa dipakai gitu. Jadi lu ya boleh pakai PHP natif, serah lah apa nih temanya apa enggak min, serah. Kalau aplikasi kita sangat apakah bisa ada oke. Nah gini teman-teman ya, gue sambil ngasih tahu juga, gue sambil highlight ya. Kalian itu punya ide, nggak usah disimpan-simpan. Ide kalian itu tidak ada apa-apanya ya. Kalaupun ada ide kalian yang menarik, ide kalian bagus ya, Mas Rifki ini sebagai CEO Kolosal punya banyak koneksi yang luas ke investor. Siapa tahu kalian nanti bisa dibantu oleh Mas Rifki atau dibantu gua untuk dapetin funding, dan fundingnya juga bukan ratusan juta teman-teman. Minimal berapa Mas Rifki? Minimal 1 triliun lah mas. Oh, ngebohong deh. Minimal 100.000 dolar teman-teman, minimal. Karena dia pakai standar USA. Gitu. Apakah boleh deh serah. Untuk outputnya harus bebas. Kalau nge-post GitHub last day 1 kali doang gimana? Apakah harus, kalau bisa yang normal teman-teman. Kalian itu jangan jadi tipikal yang suka ngerjain di akhir-akhir. Yang anonymous pengen gue banned anjir. Nggak bisa ya udah amat lah. Ada yang pending. Kalau pakai black box tidak apa min, nggak apa-apa. Apa-apaan ini anjir. Basah semua gini. Kalau nge-push, kalau bisa push per fitur yang normal lah gitu loh. Projectnya kalau automation gitu boleh gak min?
boleh, tapi kan automation itu kan basisnya buat back end, front end-nya kalian tetap bikin lagi. Boleh pakai sub database, boleh. HTML CSS aja boleh gak, Min? Boleh. Nanti yang disubmit apa aja, Min? Nanti cek di formnya. Apakah ANWB sudah harus menggunakan, kalau bisa colossal AI. Kalau open hiring, udah kalian kelarin hackathon dulu aja. Submit proyeknya di mana, nanti diinformasikan. Info di form biar dapat clouding-nya, Min, nanti di grup WA. Untuk tech stack-nya bebas kan, Min? Serah. Apakah waktunya satu minggu? Iya, 1 minggu doang. Fix login GitHub, woi. Raise di GitHub. Di grup. Boleh. Iya, emang. Min setiap kalau apakah ada trik agar ya kalian tadi ikutin ritme aja gitu. Min udah punya pacar, udah. Gitu. Min kalau udah terlanjur submit repo dan drive-nya kosong buat project bisa di cancel. Oh enggak. Yang sebelum tanggal 30 submission project masih dummy jadi aman. Yang seperti apa Min showcase juga? Iya. Min boleh nggak pakai? Boleh. Boleh. Enggak. Min kalau terlanjur link repo nanti di reset kok yang udah submit sekarang. Lagi ulang di mana Min? Nggak ada. Pasti menang Min bacot. Min kalau pakai Docker Compose boleh. Project kalau automation boleh. Project kalau boleh. Yang sampai apanya Min? Boleh. Min cloudingnya boleh kan yang enggak tanggal 1 sampai 7 pakai BGP bisa. Min apakah sampai yang hanya lolos final aja ya teman-teman. Min ikut buset. Berarti setelah tanggal 7 itu penyempurnaan Min. Ya nggak ada. Boleh pakai Java FX nggak Min? Serah. Boleh. Ah udah capek banget. Gua jawab 3. Coba kalian coba thumbs apa namanya apa sih namanya ini? Upvote coba yang menurut kalian emang pertanyaan beneran nih, banyak banget pertanyaan sampah anjir. Stres gue, Cok. Gue akan jawab 3 pertanyaan teratas, oke? Terakhir. Kapan gue jawabnya 10.10? Ya kalian harus ini apa namanya? Apa-apaan sih ini anjir? 10 apaan time? Gak apa-apa ya, pakai yang penting URL-nya bisa diakses. Terserah mau domain utama apa subdomain. Usaha lokalnya bebas. Oke, dua yang udah gue jawab ya. Apakah arsitektur menggunakan atau shared orchestration? Kalau itu semakin kompleks tapi tetap make sense, nggak overkill, itu punya apa namanya nilai yang lebih naik lah gitu. Oke, aduh, haus banget anjir. Aduh. Sampai sini gue gantiin. Ya sok lah gantiin anjir. Aduh. Min, apakah jika API-nya berbeda dengan domain utama nggak apa-apa? Contoh API contoh dan FI-nya bukan contoh. It's okay kalau kalian pakai microservice. Nanti campurin aja di link submission. Impact menyelesaikan solusi secara global atau lebih ke UMKM. Kita fokusnya ke UMKM aja, tapi kalau targetkan global, it's okay, silahkan. Usaha lokalnya bebas, Min. Bebas kok. Kalian mau toko bapak kalian juga nggak apa-apa. Min, kalau pakai API colossal AI buat diambil ke dalam project ada limit tokennya nggak? Kalau nggak spam orang usil pas deploy. Itu nanti tanya aja langsung. Nggak Karena ada Mas, nggak ada limitnya kok. oke, nggak ada limit. Tapi kalau kerasa itu bakal di spam, sebaiknya kasih kapta aja. Lanjut. Di grup ada suruh upload dokumen. Apakah ada dokumen lain selain yang disebutkan? Dokumen apa aja? Kalian kan cuma upload dokumen submission kalian aja toh. Apakah arsitektur menggunakan Islamic runtime per agent atau shared orchestration? Ini lebih ke kolosalnya kah atau projectnya? Kalau project kalian bebas kok mau kayak gimana.
Min, kalau pakai Docker Compose kan selain setup jalan tuh, kalau Rapid GitHub BEFE digabung jadi nilai tambah kah? Bisa jadi nilai tambah karena kalian udah mikirin ke DevOps-nya juga. Sebenarnya ada sih tadi nilainya, cuman nggak aku tulis. Di grup, udah. Itu yang paling atas sudah, Bang. Di Colossal Order Locker tadi udah dijawab. Mending kalian kerjain dulu. Ini Colossal dapat berapa pendaan dari venture capital milik Ahmad Zaki? Wah, kalau itu saya nggak bisa jawab. Min, kalau fan tuning boleh nggak Min? Atau harus pakai Colossal? Diusahakan pakai Colossal. Min, AI-nya boleh pakai API doang nggak? Eh, kayak kurang aja sih kalau API doang. Lebih baik tambahin deh UI-nya. Kalian kan pakai AI juga toh buat bikin UI. Tapi ini lebih ramah. Thank you. Min, AI-nya apakah bisa pakai API Gemini? Boleh, tapi usahakan pakai Colossal ya. Oke, ini kok itu udah kejawab. Oke. Ada lagi nggak tuh? Membantu usaha bokap boleh nggak Min? Boleh dong. Jadi yang berbakti tuh. Yang pakai chart VTuber itu saya cari channelnya Anka Devlogs. Nanti setiap malam minggu kita ngoding Rust. Belajar sih dulu tempatnya. Penilaiannya yang jelas Min. Jangan bilang cuma apa? Jangan bilang ada nilai tambahan tapi nggak ditulis. Yos, nanti aku update lagi deh kalau gitu. Santai aja. Yang masuk final ada berapa tim Min? Ada berapa Bang? Ada sekitar nanti yang masuk final tim itu harusnya ada 10 lah paling. Sama juara pilihannya kan kalau dihitung ada 13 minimal 15 ya yang di 15 Iya, terbaik kayaknya. 13 dong. Ya tapi kan apa namanya? 10-nya lagi belum tentu final. Oke, kebanyakan admin tukang marah ya. Oke, silahkan Bang. Udah 10-12 teman-teman, terima kasih banyak yang udah bertanya ya. Admin sangat-sangat berterima kasih. Yang ibaratnya love you too ya, love you too, love you too. Oke, sip. Ya, intinya seperti itu teman-teman member admin yang tersayang. Oke, nah jadi memang inti dari hackathonnya adalah yang penting kalian itu bisa mengcover tema, bisa menyesuaikan dengan metrik-metrik penilaian. Nanti untuk Canva, PPT sama untuk metrik penilaian juga nanti akan di-share kok, aman aja. Nanti akan ditambahin juga di website hackathonnya ya. Kira-kira seperti itu. Dari Kolosal ada lagi yang mau ditambahin atau cukup? Aman, ya paling sebagai info. Karena kita gue nggak expect yang bakal nge-store bakal banyak ya. Jadi kita bakal mungkin hari-hari awal kita bakal kenal limit dari Anthropic kalau dipakai rame-rame. Jadi kalau kalian kenal limit ganti model aja ya, sim. Gitu aja. Oke, thank you Bang Rifki. Dari Bang Farel, mungkin mau ngasih sepatah dua patah kata untuk penyemangat buat para tim-tim yang ikut hackathon ini. Ya, semangat aja lah, semangat berjuang, sukses lah gitu aja. Ya, thank you Bang Farel. Dari Bang Hafid mungkin? Oke, dia AFK, gue tandain. Silakan Bang. Udah cukup. Oke. Dari Bang Andika, mau menyemangatin? Oke, kalian semua semangat buat hackathonnya. Saran gue cuma satu, jangan over engineering aplikasi kalian. Buat proof of concept dan keep it simple. Oke, Bang Asmi silahkan mungkin mau sepatah dua patah kata sebagai founder dari atau pendiri dari Itnen. Wah, mulai nih dia. Main GI dia. Ya sudahlah. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman semua. Mohon maaf juga kalau admin-admin ataupun dari partner Kolosal ada melakukan kesalahan dalam technical session kita kali ini.
Dari kami semua, mohon maaf apabila ada isu dan terima kasih. Selamat berjuang teman-teman di hackathon. Selamat sore, selamat malam. Gimana stop streaming? Oh,